Selamat sabat. Selamat sabat, Happy Kak. Sabat. Yeay, puji Tuhan, terima kasih bagi semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk dapat mengikuti Vesper kita pada malam hari ini. Sebelum kita akan memulai acaranya, para partisipan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak, adik, teman-teman, diundang untuk dapat menyalakan kameranya masing-masing karena kita ingin melihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya itu. Mari kami undang dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dapat menyalakan kameranya, boleh minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Tidak apa-apa jika menggunakan kaos atau tidak menggunakan kacu, kami ingin melihat muka gembiranya di sahabat yang cerah ini. Puji Tuhan, selamat-selamat semuanya. Sabat. Yeay. Baik, terima kasih. Mari kita langsung Mari kita langsung mulai acaranya ya. Untuk memulai acara Vesper kita pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Syah nomor 343, 6 hari sudah lama, 6 hari sudah lalu sebagai lagu buka. Enam hari sudah lalu, Sabat yang baru tibalah. Bersukalah hai jiwaku pada hari Sabat indah. Puji Tuhan yang tentukan perhentian indah itu bagi jiwa dan pikiran pada hari yang ketujuh. Ucap syukur dan pujian kepada Allah di surga. Amat senang perhentian pada hari Sabat mulia. Perhentian hari Sabat, sungguh senanglah rasanya. Kami berharaplah dapat kuduskan Sabat di surga. Sebagai doa buka, kami mohon kesediaan Master Guide Medi Leokuna untuk dapat memimpin kita di dalam doa. Kepada Master Guide Medi, kami persilahkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada pembukaan sabat ini, kami anak-anakmu datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur serta berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu dalam setiap tugas dan aktivitas yang kami lakukan, sehingga tiba pada pembukaan sabat ini, kami anak-anak-Mu boleh dapat berkumpul melalui via Zoom ini, untuk dapat memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan acara kami ini, sehingga dari awal, pertengahan, hingga boleh dapat berakhir dengan baik dan selamat. Berkati semua partisipan dan juga pembicara kami, kiranya Roh Kudus Tuhan sajalah yang bekerja kepada pembicara kami, sehingga dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, terima kasih Kak Medi atas doa yang telah dibawakan. Untuk waktu selanjutnya, sebelum kita mulai untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Master Guide Stephanie Maurenley, kita
akan sama-sama mengenal dulu terlebih dahulu pembicara kita yang akan diperkenalkan oleh Master Guide Berliando. Kepada Kak Berliando, kami persilakan untuk dapat memperkenalkan pembicara kita. Terima kasih Kak Ilon. Selamat sahabat semuanya, selamat sahabat Kak Fani. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk menjadi bicara Vesper pada malam hari ini bersama Pathfinder ICG Sleman. Saat ini saya akan memperkenalkan pembicara kita. Nama lengkap adalah Putu Stefani Mauren Wirawan, tapi biasa dipanggil Kak Fani. Tempat tanggal lahir Denpasar 6 September 1987. Status pernikahan nikah. Kalau kakak-kakak semua ingat pembicara kita pertama kali kita Vesper tentang musik gereja Karukun Lai, kalau masih ingat, ya Kak Fani adalah istri dari Karukun. Pendidikan terakhir adalah S1 keperawatan, pekerjaan perawat, dan juga aktif atau asal gerejanya dari Jemaat Bukit Harapan. Sekali lagi terima kasih Kak Fani sudah memenuhi undangan kami untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Kak Ilon. Baik, terima kasih Kak Berliando atas perkenalan yang sangat mengenalkan. Puji Tuhan, kita boleh semakin mengenal Kak Fani ya. Tadi ternyata istri dari pembicara Vesper kita yang pertama, yaitu Kak Rukun. Wow, tidak menyangka. Baik, untuk tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung masuk kepada inti daripada Vesper kita pada malam hari ini, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Master Guide Stephanie Maurenley. Kepada Master Guide Stephanie, kami persilakan untuk dapat membawakan materinya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Ilona ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak Ilona. Sangat bersemangat sekali ya. Jadi sangat membantu saya dalam mengatasi kegugupan dan nervous pada malam hari ini. Oke, semoga suara saya jelas terdengar dan koneksi internet di rumah aman ya. Karena em, ya agak sulit memang kalau kita menggunakan media Zoom ini tanpa internet yang baik dan suara yang cukup. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini semua yang hadir secara virtual boleh merasa terberkati oleh em, sharing materi pada malam hari ini. Dan saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Sabat untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin saya boleh melihat raise hand apabila saudara-saudari menyimak ya. Boleh raise hand, selamat Hari Sabat. Dan semoga sukacita Hari Sabat menjadi bagian kita. Oke, terima kasih untuk raise hand-nya. Saya mau berterima kasih untuk undangan, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sharing materi di kelas umum. Saya dapat informasi ini merupakan kelas umum Klub Pathfinder yang ada di Jemaat Immanuel kah? Kalau saya tidak salah, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Immanuel CG Sleman. Ya, senang sekali pada malam hari ini. Saya adalah Master Guide di Jemaat Bukit Harapan, daerah Nusa Tenggara. Dan pada malam hari ini saya senang sekali untuk berbagi sebuah materi yang sebenarnya lebih ke personality ya, lebih ke kepribadian, bagaimana kita mengembangkan kepribadian kita dan belajar hal-hal baik untuk meningkatkan kualitas kita di dalam bersosialisasi dan banyak orang. Saya sudah share screen, semoga screen-nya terlihat. Oke, terima kasih. Saya tidak tahu ya, apakah pernah atau tidak teman-teman, kakak-kakak, pembina
Master Guide ataupun Pathfinder ataupun ada adik-adik mungkin yang ada di sini mungkin pernah mendengar tentang crab mentality. Nah, crab mentality ini kalau bahasa Indonesianya yaitu ya mental kepiting. Jadi series Korea. Jadi di sela-sela kesibukan saya mengambil waktu untuk saya mau coba nonton dan ada satu film yang judulnya The Glory dan saya selalu dari setiap film yang saya nonton saya mau mengambil kira-kira apa ya pelajaran baik yang bisa kita ambil atau mungkin ada hal-hal baru yang bisa kita adaptasi dan itu bisa membangun kepribadian kita dan salah satunya adalah saya belajar tentang crab mentality ini. Apa sih crab mentality ini? Saya mau cerita sedikit tentang story di balik atau cerita di balik apa sih? Kenapa sih sampai ada mental kepiting ini? Jadi saya dapat dari beberapa sumber, mental kepiting ini kita pertama kali disoundingkan itu dari seorang nelayan di Filipina. Jadi kisah ini tentang seorang nelayan yang ada di Filipina, di mana kita tahu lah ya pekerjaan nelayan itu mencari ikan dan lain sebagainya. Nah, suatu waktu dia pergi untuk mencari kepiting, lobster dan lain-lain. Dan tidak biasanya dia mengajak anaknya untuk ikut bersama-sama dengan dia. Lalu pada saat anaknya ikut, anaknya ini sangat bersemangat, excited banget. Oh, ini waktu saya untuk menolong orang tua saya dan sebagainya. Singkat cerita mereka pergilah menangkap kepiting. Nah, pada saat mereka menebarkan istilahnya apa ya itu perangkap untuk menangkap kepiting ini, anak ini sangat excited karena ayahnya memberikan cerita, memberikan panduan, dan pada saat mereka mengumpulkan kepiting-kepiting yang sudah masuk ke dalam perangkap mereka, mereka memindahkan kepiting ini di dalam sebuah ember. Jadi ditaruh di dalam sebuah ember atau wadah gitu ya, ditaruh dalam ember. Ada beberapa ember yang ada di perahu itu, kemudian dimasukkanlah kepiting ini dengan hati-hati oleh papanya sambil menjelaskan. Dan setelah dimasukkan ke dalam ember kepiting ini, papanya bilang, "Oke, kita sudah selesai, kita akan kembali ke darat." Pada saat mereka kembali ke darat, anak ini mengamati hasil tangkapan dari mereka pada saat itu. Lalu anaknya bilang, "Pah, kayaknya papa lupa sesuatu deh." Lalu ayahnya ini berkata, "Apa?" "Kayaknya nggak ada deh yang papa lupakan." "Papa lupa bawa tutup ember ini, Pak." "Loh, kenapa?" "Iya, kalau kita tidak tutup, kita akan kehilangan kepiting-kepiting ini. Karena kepiting-kepiting ini mulai naik ke atas dan berusaha untuk keluar dari ember tersebut." Lalu papanya tersenyum. Papanya bilang, "Nak, kalau kita menangkap kepiting, kita tidak perlu menyediakan ember yang ada tutupnya." "Kenapa?" "Coba kamu perhatikan kepitingnya." Akhirnya dia penasaran. Karena dia penasaran, dia mulai mengamati kepiting yang ada di dalam ember-ember yang ada di dalam perahu mereka, hasil tangkapan mereka. Lalu dia mengamati satu persatu. Dan dia melihat fakta bahwa, oh ternyata pada saat ada kepiting yang mau naik dan memanjat keluar daripada ember tersebut, kepiting yang lain akan menarik kakinya, tangannya, semuanya, semua kekuatannya akan digunakan untuk menarik kepiting yang berusaha keluar ini untuk tetap berada di bawah. Lalu dia pikir-pikir,
pantas papa saya tidak menyediakan tutup untuk ember ini, karena sekeras apapun kepiting yang merangkak keluar daripada ember ini, maka kepiting yang lain akan berusaha lebih kuat lagi untuk menjatuhkan kepiting ini dan tidak membiarkan kepiting yang lainnya untuk keluar daripada wadah itu. Dan ending dari story-nya sudah bisa kita tebak ya, tidak ada satupun kepiting yang akan kabur dari basket atau ember tersebut. Nah, inilah yang menjadi story behind atau latar belakang dari istilah mental kepiting atau crab mentality ini. Nah, crab mentality ini ada di sekitar kita. Apa itu crab mentality? Crab mentality itu adalah suatu fenomena sosial di mana individu dalam satu kelompok itu berusaha untuk menarik turun orang lain yang berhasil. Ayo, coba kita ingat-ingat ya. Apakah ada kejadian seperti ini di sekitar kita? Dan pada kondisi ini, individu yang berhasil itu merupakan ancaman bagi mereka yang ingin mempertahankan posisi atau kekuatannya. Saya rasa kalau kita lihat ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan dari saya ini, dari layar, kita bisa lihat ada kumpulan kepiting, lalu ada satu kepiting yang mau keluar dan yang lainnya menarik dengan kuat. Nah, inilah fenomena yang terjadi di sekeliling kita sekarang. Bagaimana banyak dari komunitas kita atau banyak orang-orang di sekeliling kita yang terdampak atau secara tidak sadar terjebak dalam crab mentality ini. Dan apa sih sebenarnya faktor pencetusnya atau apa sebenarnya yang terjadi ketika mereka berusaha untuk menggagalkan usaha dari orang lain. Di situ kita lihat ada jealousy itu cemburu, di situ ada rasa takut, di mana takut ada orang yang lebih baik dari kita. Di situ juga ada toxic relationship, di mana satu hubungan atau kualitas sosial seperti ini akan meracuni hubungan kita yang sehat. Dan itu akan berdampak pada konflik-konflik yang akan terjadi nanti berikutnya apabila kita tidak deal atau kita tidak mengatasi adanya crab mentality ini. Ayo kita lihat sama-sama apa karakteristik dari crab mentality tersendiri. Yang pertama itu ada jealousy dan envy. Jealousy itu rasa cemburu ya, rasa cemburu, kemudian envy itu rasa iri hati. Jadi ada individu-individu yang tertentu, mereka merasa terancam dengan kesuksesan dari orang lain. Nah, ini self-assessment ya buat kita. Jadi setiap kali membawakan satu powering ya, satu mental powering untuk orang lain, saya selalu mengajak kita semua untuk mari kita gunakan cermin. Kita gunakan cermin di depan kita. Lalu kita lihat apakah ada karakteristik ini di diri kita. Dan karakter yang pertama itu yang tadi saya sudah sampaikan. Karakteristik jealousy dan envy. Hati-hati saat kita merasa bahwa kita merasa terancam nih. Kalau ada orang yang sukses, kalau ada orang yang lebih sukses dari kita, dan kita merasa terancam. Ini adalah salah satu karakteristik dari mental kepiting ini. Yang kedua adalah undermining behavior. Undermining behavior ini adalah satu perilaku yang kita lakukan
untuk menyepelekan orang lain. Seperti contohnya gini ya, ada seorang anak yang menang perlombaan. Wah, selamat ya, sudah menang. Iya sih, soalnya perlombaannya gampang sih ya, jadi syukurlah kamu menang. Jadi kita sering sekali terjebak dalam suatu perilaku yang kita menyepelekan progres dari orang lain. Jadi kita kita tetap memberikan semangat, tetapi semangat yang menyepelekan. Nah, itu terkadang menjadi mungkin kita secara tidak sadar ya, tetapi perilaku ini akan menuntun kita ke crab mentality ini. Lalu yang ketiga itu negative group dynamics. Jadi em, kita berusaha untuk mengumpulkan orang lain, memberikan influence, apa itu influence ya? Pengaruh untuk orang lain, dan kita membentuk satu lingkungan yang toksik atau yang nggak sehat. Jadi kitanya mempunyai jealousy and envy, lalu kita menyepelekan progres orang lain, dan kita membentuk atau mencari orang-orang atau mempengaruhi orang-orang sehingga kita menjadi satu lingkungan yang tidak sehat. Dan karakteristik yang keempat itu adalah fear of missing out. Fear of missing out, FOMO ya. Kalau istilah Gen Z sekarang, FOMO banget sih lo gitu. Nah, fear of missing out ini adalah suatu perasaan di mana kita melihat kesuksesan orang lain dan merasa bahwa, wah, kayaknya kita udah kehilangan kesempatan nih. Karena dia udah menang, kita udah kehilangan kesempatan nih. Kita nggak boleh biarin dia menang. Dia harus kalah, biar kita sama-sama nggak punya kesempatan. Ya, jadi karakteristik yang tadi sudah saya sampaikan itu ada di sekitar kita semua. Kenapa saya mengangkat topik crab mentality ini? Sebelumnya kita udah diskusi ya sama Kak Lando, aduh bawa topik apa ya? Saya sendiri bingung kalau mau ngomong tentang kesehatan, saya rasa itu sudah sesuatu yang menurut saya agak bosan juga ya, maksudnya bawain tentang CA lah, ya, penyakit inilah, penyakit itulah, itu kayaknya bukan sesuatu eh, yang saya nyaman karena saya bosan gitu. Saya menemukan eh, materi ini, kemudian saya lihat memang ini banyak sekali terjadi, bukan hanya di sekolah ya. Crab mentality ini bukan hanya di sekolah. Kalau Pathfinder, ada Pathfinder yang sekolah, mungkin di sekolah ada, tapi ini juga ada di pekerjaan, di guru-guru, ya, pendidik-pendidik kita. Oh, banyak nih crab mentality, banyak sekali. Saya melihat eh, fenomena ini cukup luas di kantor ya, di tempat kerja kita, apalagi di divisi-divisi ya, antara divisi yang satu dan divisi yang lainnya, mereka berkompetisi dan terpengaruh. Dan jangan salah, ini juga ada loh di gereja kita. Jadi ini ada di mana-mana, dan ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh setan ya untuk merusak mental kita atau merusak personality kita, kepribadian kita. Dan sama seperti tadi saya bilang, ini bagaikan suatu penyakit yang harus kita basmi dan kita hindari gitu. Yang paling membuat saya agak serem ya,
Karena di mental kepiting ini atau di crab mentality ini, if I cannot do it, neither can you gitu. Jadi kalau saya nggak bisa, kamu juga nggak boleh bisa. Nah, inilah menurut saya racun yang sebenarnya. Karena bermula dari jealous, cemburu, bermula dari iri hati, tetapi ini menjadi action, satu action gitu. Kalau jealous sama iri hati itu kan itu hati kita ya. Tapi kalau crab mentality ini merupakan action gitu, action dari kejelasan kita dan iri hati kita. Jadi kalau kamu nggak bisa ngelakuin itu, kalau saya nggak bisa ngelakuin itu, kamu juga nggak bisa ngelakuin itu. Dan itu menurut saya toxic. Menurut saya toxic. Nah, apa sebenarnya impacts atau dampak dari crab mentality ini? Kira-kira crab mentality ini berdampak ke siapa aja ya, Kak? Apa berdampak ke si korban atau berdampak ke si pelaku? Kalau saya membaca, jadi ada satu jurnal penelitian di Oxford, mereka meneliti tentang crab mentality ini. Sampai diteliti loh orang crab mentality ini dan dibuatkan satu penelitian di mana mereka membandingkan antara kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini adalah kelompok yang self-esteem-nya rendah. Jadi mereka itu bukan dari orang yang berpendidikan, pokoknya low self-esteem gitu, dengan high self-esteem. Dan hasilnya cukup sangat-sangat, saya sendiri sangat kaget sama hasilnya, karena di konklusi itu dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara mental yang terbentuk pada yang low self esteem dan yang high self esteem. Jadi kesimpulannya adalah crab mentality ini merusak keduanya. Jadi bukan hanya merusak si pelaku, tapi ini juga merusak korban. Dan secara mental, mungkin kita melihat bahwa yang menjadi korban itu adalah yang paling menderita. Tetapi ternyata ini bagaikan pisau bermata dua, jadi melukai atau berdampak pada keduanya. Dan ini akan menghasilkan satu konflik di sosial yang nantinya akan menuntun kepada konflik yang lebih besar lagi. Jadi secara individual, ini akan mengurangi motivasi kita. Jadi pada saat kita terdampak oleh crab mentality, kita akan merasa bahwa low self-esteem, harga diri kita tuh akan turun seturun-turunnya. Dan itu akan mengurangi motivasi kita. Bukan hanya itu juga akan membuat kita stres dan kita menjadi kecemasan. Nah, stres dan anxiety atau kecemasan itu sekarang sedang menjadi satu topik yang ramai dibahas oleh karena sekarang orang udah mulai melek ya, maksudnya udah mulai membuka mata dan wawasan terhadap kesehatan mental. Itu terus yang digaung-gaungkan dan ternyata stres dan kecemasan ini merupakan, ya kita tahu ya, penyebab untuk suicide dan perlakuan menyakiti diri yang lainnya. Oleh karena itu, crab mentality ini sangat berbahaya sekali. Dan ini akan menuntun kita ke negative behavior yang tadi saya bilang ya, suicide, kemampuan kita, atau rasa ingin untuk melukai diri sendiri atau melukai orang lain, dan membuat kita terisolasi secara sosial. Aduh, saya mau pergi, tapi kok saya malu. Ini sebagai pelaku ya. Tapi kalau misalnya kita bukan sebagai pelaku, sebagai korban. Sebagai pelaku, kita akan terus terkurung dalam toxic environment. Jadi kita akan terus terkurung dalam
semua lingkungan-lingkungan yang nggak baik. Lingkungan-lingkungan yang menjatuhkan, kita nggak akan punya motivasi untuk maju, kita nggak akan punya motivasi untuk bertumbuh dan berkembang di dalam sosial kita. Dan itu akan menuntun kita kepada pesimism dan loss of opportunities. Kita kehilangan semua kesempatan kita untuk berkembang, kita kehilangan semua kesempatan kita untuk maju karena fokus kita hanya untuk menjatuhkan orang lain. Ya, bagaimana dengan di komunitas, Kak? Nah, kalau di komunitas jadi ada trust issue. Siapa yang bisa kita percaya? Kita nggak percaya lagi sama orang lain. Aduh, kalau dia kayaknya hmm, nggak benar-benar dukung kita nih. Si itu kayaknya dia pintar sendiri deh. Pantesan dia berhasil. Harusnya dia bisa loh kasih tahu kita, misalnya ya. Harusnya dia bisa loh ngajak kita untuk belajar bareng-bareng. Ya, dan ini akan menghasilkan yang tadi saya bilang, toxic environment atau toxic communities. Saya pernah melihat hmm, eh, akun-akun gosip gitu ya, kalau di media sosial, di Lambe Tura lah, di mana lah, di IG banyak banget. Eh, kita sering lihat banget ya itu hate speech-nya orang. Jadi kadang yang saya buka dari satu konten itu saya ngelihat komen dulu. Dan eh, memang nggak bisa terbantahkan ya kalau netizen Indonesia itu jempolnya ringan banget gitu ya. Jadi sampai pernah ada satu hate speech yang saya lihat, hate comment yang menurut saya sangat tidak pantas untuk disampaikan di ruang publik, tetapi itu yang like hate speech itu banyak, yang like hate speech-nya. Jadi kan di kolom komentar tuh ada, kita bisa komen dan kita bisa like. Dan itu banyak banget, lebih dari 5K kalau nggak salah, untuk hate speech itu. Jadi saya merasa, inilah yang membuat netizen Indonesia tuh terkenal dengan, yaitu kekompakan dalam hate speech-nya ya. Tapi bukan hanya Indonesia loh. Di Korea kan eh, kita pernah dengar ya tentang cancel culture atau budaya cancel. Jadi di saat satu tokoh dia nggak sesuai dengan kemauan kita, kita bisa cancel culture. Mereka bisa mengumpulkan massa dan cancel culture. Dia keluarin film, nggak ada yang nonton. Dia jadi brand ambassador satu produk, nggak ada yang beli. Nah, itulah yang akan menuntun kita apabila kita terjebak di dalam crab mentality ini. Dan itu akan menyebabkan konflik di kemudian hari. Gimana dengan di organization atau di organisasi? Organisasi yang dimaksud di sini itu lebih ke ruang kerja, lingkungan kerja kita. Jadi pada saat crab mentality ini berkembang di lingkungan kerja kita, maka kita nggak akan bisa produktif. Kita nggak akan bisa produktif lagi. Kita menghasilkan suatu ide-ide, suatu inovasi, nggak akan bisa lagi. Karena fokus kita yaitu, fokus kita adalah melihat keberhasilan orang lain dan mencoba untuk menjatuhkannya. Nah, itu yang bahaya. Dan itu akan membuat kita nggak bisa kerja sama dalam tim. Karena tim kita mungkin akan kita lihat sebagai saingan kita, bukan sebagai partner atau sebagai sekutu kita. Kalau kita terjebak dalam crab mentality ini, seperti yang tadi ya, kita akan merasakan bahwa kita tuh self-esteem-nya rendah. Kita nggak mampu melakukan apa-apa. Orang lain yang mampu. Oleh karena itu, saya harus fokus menjatuhkan orang lain. Dan eh, tentunya ini akan sangat berdampak pada perusahaan atau organisasi di mana kita tergabung di dalamnya. Karena akan menjadikan low financial performance ya, otomatis kalau nggak ada inovasi, kita nggak produktif ya, berarti akan rugi satu perusahaan itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu terjebak? Kalau kamu terjebak dalam mental kepiting ini, apa sih yang harus kamu lakukan? Kalau kamu adalah korban ya, jadi kita akan sama-sama menilai. Kalau kamu adalah korban, apa nih? Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, mari kita set boundaries.
Apa itu set boundaries? Set boundaries itu adalah kita menetapkan batas antara kita dan komunitas kita. Bisa nggak, Kak? Oh, bisa. Sangat bisa. Pada saat kita melakukan atau kita menetapkan batas untuk diri kita dan komunitas yang toksik tadi, yang penuh dengan threat mentality, kita bisa mulai menjaga jarak, membatasi waktu bertemu. Kita bisa melakukan eh, hal yang kita sukai saja bersama mereka. Itu namanya kita set boundaries. Kita bukan menjauh ya. Kalau menjauh kan kita nggak mau bertemu, kita nggak mau ini gitu ya. Tapi yang pertama yang bisa kita lakukan di awal, pada saat kita menyadari bahwa, aduh, kita ini berada dalam lingkungan yang toksik, lingkungan yang nggak memacu perkembangan mental kita. Kita bisa set boundaries dengan membatasi pertemuan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita fokus pada diri sendiri, fokus dengan pencapaian diri kita. Dan dengan fokus pada pencapaian-pencapaian kita, kita tidak kehilangan produktivitas, kita tidak kehilangan inovasi, kita tetap bisa menjaga motivasi kita untuk tetap maju, dan itulah kita harus stay positif dan keep growing. Keep growing yang dimaksud di sini adalah pada saat kita melakukan hal-hal baik, jangan hanya karena kita terjebak oleh threat mentality ini, kita tidak lagi melakukan hal-hal baik itu. Nggak bisa. Kita harus tetap stay positif, kita harus tetap melakukan hal-hal baik lainnya, dan tetap bertumbuh. Dan ketika kita mencoba segala sesuatu ini untuk mempengaruhi lingkungan yang baik, lingkungan yang toksik tadi untuk menjadi yang baik, tetapi sama sekali kita tidak berdampak, maka kita bisa lakukan yang keempat, find supportive environment. Jadi kita cari lingkungan yang baru. Let's move. Kita nggak cocok dengan lingkungan ini. Ayo, pelan-pelan kita cari lingkungan lain, atau komunitas lain, atau perkumpulan lain, organisasi lain yang lebih mendukung kita. Suportif dan sehat. Dalam arti kata, suatu tanaman yang bagus pun kalau dibiarkan di tempat yang toksik atau tempat yang tidak sehat, dia nggak akan bisa berbuah. Oleh karena itu, kadang kita harus ganti tanahnya, berikan pupuk yang lain, siram dengan teratur. Seperti itulah diri kita, mental kita ini. Jadi kita nggak bisa membiarkan diri kita terjerembab dan terperangkap selamanya di dalam lingkungan yang toksik itu. Kita harus mencari lingkungan yang baru, yang suportif, dan mendukung pertumbuhan mental kita. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita adalah setelah kita melakukan self-assessment tadi, kita menemukan bahwa, aduh Kak, aku kayaknya punya kecenderungan deh untuk berada di mental kepiting ini. Kayaknya aku punya kecenderungan deh. Soalnya aku sering melihat berkompetisi dan melihat kemenangan atau kesuksesan orang lain tuh aku jadi merasa jealous, aku cepat down dan lain sebagainya. Maka kita harus mencoba untuk bangkit, ya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita melihat kembali ke diri kita melakukan self awareness, kita bilang bahwa oh hal ini nggak baik. Dan setelah itu kita mencoba untuk merubah mindset kita. Nah, mindset ini yang paling susah. Karena mindset ini adalah hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi, merubah mindset ini merupakan PR semua orang ya, saya rasa. Karena dengan merubah mindset,
itu akan mempengaruhi segala tindakan kita, secara pikiran kita. Jadi semua jealousy, semua negative feeling, itu kita harus rubah menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Dan kita melatih diri kita untuk melihat kesuksesan orang lain sebagai suatu perjalanan atau suatu pencapaian eh, sebuah kompetisi. Kemudian yang kedua, kita harus mencoba untuk berkolaborasi. Nah, bagi suatu komunitas atau orang-orang yang mm, merasa bahwa dirinya, aduh, saya kayaknya tendensinya ke crab mentality nih. Kita harus berusaha untuk selain mindset yang tadi, actionnya adalah kita mencoba untuk berkolaborasi. Jadi kita mencoba menciptakan suatu kesempatan dan mencoba untuk bekerja sama dalam tim. Kalau perlu, kita bisa cari mentor uh, yang capable ya, yang mampu untuk membimbing kita. Dan kalau kita udah punya kesempatan, kita udah bekerja sama dalam tim, dan kita mampu untuk mencapai suatu pencapaian, eh, saya rasa kita bisa keluar dari bayang-bayang crab mentality itu. Dan eh, kita mencoba untuk merayakan kesuksesan orang lain sebagai salah satu cerminan bahwa kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Ya, jadi yang tadi kalau eh, kamu nggak bisa, saya juga nggak. Kalau saya nggak bisa, kamu juga nggak bisa. Kita ganti slogannya. Kalau dia bisa, berarti saya juga harus bisa seperti dia. Bagaimana caranya dengan kita ikut euforia kesuksesannya. Dengan itu membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menciptakan suatu lingkungan yang suportif. Dan yang terakhir, kita support dan encourage open communication. Jadi, daripada kita menjadi kepiting ya, daripada kita menjadi kepiting dan berusaha menjatuhkan orang lain, lebih baik kita menjadi sekutu. Jadi mendingan kita jadi tim dia aja deh, ya. Lalu kita membuat suatu ruang untuk kita bisa berkolaborasi, kita bisa berkomunikasi, dan dengan itu kita bisa menghilangkan rasa insecure kita, jealousy kita, envy kita, dan daripada kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang tadi menjatuhkan orang lain, lebih baik kita menjadi sekutu dan mendukung dengan menjadi partner yang suportif. Hal ini memang PR ya, PR buat kita semua. Karena menurut saya di lingkungan orang muda, apalagi umur-umur yang ya produktif ya, usia produktif, itu kan kita sangat ingin berkompetisi kan. Kita sangat ingin berkompetisi, kita pengen divalidasi, kita pengen menjadi orang muda yang sukses dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya belajar atau saya mengulik lagi tentang crab mentality dan mencari beberapa referensi, ternyata crab mentality ini paling bagus untuk dihilangkan saat kita bekerja sama dalam tim. Jadi memang bagus banget ya, karena gereja kita menyediakan istilah kata proses kepemimpinan itu dilatih sejak kita masih kecil ya, dalam kelas-kelas kemajuan, dalam klub-klub
Pathfinder, Adventurer. Ya, dari kecil banget kita sudah diajarkan bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik. Nah, oleh karena itu, hmm, crab mentality ini merupakan satu ancaman buat orang-orang muda di gereja kita. Semoga dengan pelajaran pada malam hari ini tentang crab mentality bisa mungkin menyadarkan kita, kayaknya saya punya tendensi crab mentality nih, kayaknya saya harus berubah, saya harus menjadi leaders yang baik, saya harus menyediakan dukungan atau lingkungan yang suportif untuk teman-teman saya di klub, ataupun untuk orang-orang di sekitar kita, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan lain sebagainya. Dan ingatlah bahwa nilai yang kita punya tidak akan berkurang sedikit pun hanya karena ketidakmampuan orang lain untuk melihat kemampuan kita. Jadi tetap semangat berinovasi, tetap semangat mengembangkan diri dan bertumbuh, karena menjadi orang-orang muda, menjadi pemimpin di gereja, itu akan berimpact atau akan berdampak, akan berpengaruh ke masyarakat luas. Jadi kita di kelas kemajuan, hendaklah kita saling suportif ya, saling mendukung satu sama lain. Daripada kita berkompetisi dan menjadi istilah kata menjatuhkan orang lain atau iri dengan pencapaian orang lain, ada baiknya kita membentuk satu lingkungan yang suportif dan saling menguatkan dan menyemangati satu dengan yang lainnya. Semoga pelajaran ini boleh bermanfaat untuk teman-teman di klub ataupun untuk pembina, kakak pembina, dan master guide yang ada di sana. Tuhan berkati. Amin, terima kasih banyak Kak Fani atas materi yang telah dibawakan mengenai crab mentality. Lengkap sekali ya dari awal kita mengetahui sejarah crab mentality dari seorang nelayan di Filipina, lalu karakteristik, dampak, dan juga cara mengatasinya. Nah, untuk waktu selanjutnya, kami persilakan bagi kakak-kakak yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Kak Fani mengenai crab mentality, sangat boleh untuk dapat ditanyakan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan atau langsung on mic ataupun on cam aja ya. Oke, baik, silahkan Kak Lando terlebih dahulu yang raise hand. Selepas itu boleh Kak Rukun bisa bertanya juga. Oke, terima kasih Kak Elang. Kak Fani, terima kasih. Bagus banget. Yang ingin, sebenarnya tadi tuh Kak Fani sudah menjelaskan juga. Jadi lebih baik, ini bukan berbicara sebagai pelaku ya Kak. Ini kayaknya sebagai korban. Sebenarnya bukan korban juga, tapi memang ternyata waktu Kak Fani menawarkan materi ini, terus saya pun jadi tertarik karena sepertinya memang ini sangat banyak di lingkungan saat ini. Nah, berarti tidak masalah ya Kak, ketika kita menyadari ternyata di lingkungan kita ada orang-orang yang memang ternyata memiliki mental kepiting. Jadi sangat tidak suka ketika ada temannya yang istilahnya punya pencapaian lebih. Jadi kan tadi kalau kata Kak Fani, kita jangan menjauhi. Tapi maksudnya untuk batasan ya menghindar nggak, tidak salah kan Kak? Maksudnya daripada kita jadi apa ya, mentalnya karena itu sangat toksik, betul menurut saya itu sangat toksik sekali, karena itu sangat mengganggu, karena si yang memiliki mental ini benar dia tuh akhirnya berpengaruh membuat lingkungan mencari orang-orang yang sama mentalnya, terus jadinya menjatuhkan dan menjelekan orang lain. Jadi kan tidak masalah kan Kak, maksudnya benar-benar menghindar. Jadi apa ya? Jadi istilahnya kayak tidak mau berteman gitu. Salah ya Kak? Iya, jadi
Hmm, itulah apa ya? Itulah racunnya gitu. Jadi mental kepiting ini em, pertama dari diri dia sendiri nih. Lalu dia menghasut orang-orang dan membentuk satu environment, satu lingkungan yang toksik gitu. Dan parahnya lagi, em, kita udah terjerembab di situ. Kita nggak bisa keluar nih. Kita mau keluar kemana gitu? Karena mereka eh, tadinya mereka adalah lingkungan kita gitu. Nah, maksud maksud saya tadi set boundaries itu adalah pertama kita nggak bisa menjauhi. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa menjauhi? Karena kita mau berdampak, kita mau berdampak untuk mereka. Kita berusaha untuk em, apa ya? Kita mau kasih impact yang bagus dulu nih. Kita positif dulu. Jadi kita set boundaries. Kita hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut kita, oh ini kita masih bisa nih. Kita udah tahu, kita masih bisa tegas gitu. Tegas, eh, misalnya nih, olahraga bareng. Kenapa sih nggak bareng? Ya pergi aja olahraga. Kenapa emangnya? Gitu. Kalau yang dimaksud set boundaries itu. Tetapi ketika kita, kan tadi pertama set boundaries, setelah itu tetap positif kan, stay positive and keep growing gitu. Kita mencoba untuk memberikan dampak yang baik kepada mereka dengan harapan mereka bisa melakukan hal yang baik dan menyadari, oh ternyata kita ini bukan ancaman gitu. Sebagai korban ya, sebagai korban, oh kita itu bukan ancaman gitu. Tetapi setelah kita stay positive and keep growing dan mereka komunitas ini tidak atau apa yang kita lakukan tidak berdampak positif buat mereka, ya kita harus cari dong komunitas yang lain. Karena apa? Karena mental kita perlu diselamatkan gitu. Kita nggak bisa bertumbuh kalau misalnya di lingkungan yang toksik. Itu menurut saya dan saya melihat beberapa referensi. Karena yang tadi saya bilang, mereka melakukan itu membentuk satu komunitas. Secara numbers, ya, secara angka aja kita udah kalah. 1 banding 10, 1 banding 20, 1 banding 5 gitu. Secara kuantitas kita kalah gitu, secara numbers ya. Jadi daripada kita ikut terpengaruh di dalam situ, kita nggak bertumbuh, ya langkah terakhir adalah mari kita cari lingkungan baru yang lebih suportif, yang lebih positif, supaya kita bisa berkembang dan melakukan inovasi lebih produktif lah istilahnya seperti itu. Kayak gitu sih Kak Lando. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Fani atas jawabannya dan juga Kak Landu atas pertanyaannya. Apakah menjawab? Kak Landu cukup menjawab? Mungkin sudah cukup Jawab menjawab. Kak Ilon. Ya. Terima kasih Kak Landu. Baik, untuk waktu selanjutnya kita masih persilakan Kak Rukun untuk dapat bertanya. Setelah itu Kak Eben, lalu saya akan membacakan pertanyaan dari Natasha melalui chat. Silakan Kak Rukun untuk dapat menanyakan pertanyaannya. Thank you, selamat malam. Eh Kadang, ini apakah termasuk dengan crab mentality nggak ya? Eh kita punya satu komunitas yang asik nih. Kita pokoknya asik banget, kita bertumbuh, kita produktif gitu. Tiba suatu waktu ada teman kita yang menemukan eh komunitas baru, di mana komunitas baru itu terlihat seperti orang ini sangat enjoy dengan komunitasnya. Padahal komunitas kita nggak ada masalah, kita sangat produktif dan lain-lain. Lalu kita yang dalam komunitas selama ini merasa bahwa kayaknya orang ini harus tetap dalam komunitas kita deh. Jadi dia melakukan segala hal mencegah agar orang ini jangan berpindah ke komunitas lain. Karena lebih baik kamu di kita, sangat menarik, sangat kok kita produktif juga kok. Jadi menurut
orang-orang di komunitas lama, mereka mencari semua kekurangan di komunitas barunya teman mereka ini, sehingga anak ini tetap di dalam komunitas mereka. Nah, apakah itu juga termasuk crab mentality? Karena mereka rasa komunitas mereka yang paling oke gitu. Apakah ini juga termasuk? Menurut mereka, mereka positif kok mempertahankan dia, karena di dalam grup kita ini, komunitas kita ini, dia juga bertumbuh, dia juga produktif. Kira-kira itu termasuk crab mentality atau enggak ya? Ada kecenderungan nggak untuk menjatuhkan orang lain? Menjatuhkan, mencari kesalahan dari komunitas yang baru, sehingga orang itu sadar bahwa komunitas kita yang lama lebih oke nih dari komunitas yang baru. Mencari kesalahan berarti memang salah kan komunitas yang satunya lagi? Eh, Ya, semua komunitas kan pasti ada kekurangannya ya. Oh, Jadi kekurangan oke. itu mungkin dieksploitasi sehingga orang tuh merasa bahwa oh iya saya di sini aja. Jadi orang itu nggak bisa ke komunitas lain. Di komunitas kita aja yang sekarang aja yang paling bagus. Oke. Dan ini sering banget terjadi loh. Ya gitu. Itu termasuk crab Jadi mentality nggak ya? kalau tendensi ke crab mentality itu adalah di saat kita melihat pencapaian orang lain, dia sukses, kemudian kita timbul rasa jealous, ya, timbul rasa jealous, cemburu, kita iri hati dan berusaha untuk menjatuhkan dia, gitu. Kalau tendensi ke crab mentality sepertinya sih mungkin ada nanti someday ya. Tetapi untuk kasus seperti yang tadi Kak Rukun bilang, mungkin ini nggak masuk ke crab mentality ya. Lebih ke apa ya? Posesifnya satu komunitas aja kayaknya sih. Lebih ke posesifnya satu komunitas itu. Kita nggak mau ada tendensi untuk posesif gitu. Tapi Jadi, itu posesif itu bibit nggak sih? Bibit dari oh, crab mentality sendiri nggak sih? posesif itu, mm, posesif itu rasa kepemilikan kan ya? Yang Posesif itu kan yang over. over, Ya, obsesif gitu. ya sehingga orang tuh kayaknya kita tuh merasa bahwa di komunitas lain lu nggak lebih baik, lu lebih baik dalam komunitas kita gitu. Walaupun dia nggak ada ukuran ya, dia akan bilang Hmm, orang lain nggak akan lebih oke dari komunitas kita. Komunitas kita paling oke, paling keren. Dia nggak rela dia pergi ke komunitas lain gitu. berarti itu ada anxiety di situ ya? Iya, Maksudnya kecemasan kalau orang itu ikut ke mereka gitu dan bisa-bisa dia uh, di sana gitu ya. dia bisa ke sana dan bisa menjadi lebih baik. Mungkin ada tendensi ke situ ya, Ya, tetapi itu tadi. lebih ke obsesif gitu, lebih ke posesif Iya, relationship. Ya, itu sering terjadi sih. Itu sering terjadi sih. Kayak em, di orang muda ya, apalagi ya, orang muda sering banget kan kita suka tuh berkumpul, kemudian nanti ada teman kita yang eh, tiba-tiba nggak ngumpul sama kita, posting sama yang lain gitu ya. Jadi sering sering itu menjadi pemicu mungkin. Itu bisa jadi menjadi pemicu adanya crab mentality. Tapi tendensi crab mentality adalah ketika kita tuh iri sama pencapaian orang lain, lalu bibitnya iri, actionnya kita menjatuhkan dia, gitu. jadi perlukah kita berpikir kayak gini Kak? Ya, Mm-mm. semua orang punya hak untuk memilih komunitasnya masing-masing kali ya. Dan kita harus berterima dengan hak masing-masing orang kali ya. Ya, Kita nggak punya ya, hak untuk mengatur jalan hidup orang lain kali ya gitu ya. betul. Tapi itu kadang susah ya. Apalagi kalau udah mencintai gitu ya. Gue harus Eh, em, lebih kerasa ini sih kepemilikan ya, mungkin karena kita sangat dekat, jadi kita merasa sangat memiliki, terus ya. kemudian em, ada satu kecenderungan untuk kehilangan, maka muncullah anxiety, kecemasan kita.
bahwa aduh kita akan kehilangan dia dan akhirnya akan menuntun ke ya begitulah Thank you. Terima kasih istriku, kehilangan. Putu. Terima kasih. Suka iseng itu emang. Iya. Baik, terima kasih Kak Rukun atas pertanyaannya dan juga terima kasih Kak Fani atas jawabannya. Sangat seru ya mengenai apakah itu masuk tendensi crab mentality atau enggak. Untuk waktu selanjutnya, tadi ke Kak Iben sempat raise hand. Apakah Kak Iben masih mau bertanya? Oh Dibuka. iya, jelas. Izin. eh Bertanya ya, Kak, mengenai Silakan. sebentar. Terkadang tuh sepengalaman saya juga termasuk orang yang mencari lingkungan baru yang menurut saya sehat. Eh, Kira-kira bagaimana kita bisa menciptakan budaya tumbuh bersama dibanding kita memikirkan siapa yang akan lebih naik duluan? Karena eh, beberapa gereja yang sudah saya datangi biasanya seperti itu. Kecenderungan orang itu memikirkan siapa yang akan naik duluan, bukan bagaimana cara kita naik sama-sama. Mungkin boleh dijelaskan, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eben. Pertanyaannya sangat aplikatif ya, sangat terjadi di sekitar kita. Kalau kayak nonton bioskop tuh kayak all around us, ada warningnya gitu ya. Jadi apalagi di lingkungan gereja ya, sebagai satu komunitas yang seharusnya menjadi satu komunitas yang suportif gitu. Makanya kenapa saya em, angkat topik ini karena saya melihat bukan hanya di dunia gereja, dunia pendidikan kita, dunia pendidikan Advent pun seperti itu. Jadi inilah setan menggunakan alat ini gitu. Dia juga merusak mental kita sehingga hmm, kita sendiri diberikan challenge ya jadinya ya untuk memutuskan mana nih lingkungan yang pas buat kita, karena kayaknya lingkungan si A ini bagus, em, banyak orang mudanya cantik-cantik ya, ganteng-ganteng, seumuran, kita menemukan banyak persamaan, tapi kok nggak suportif ya, kok hmm, kok fokusnya adalah ya itu tadi, siapa yang duluan naiknya lebih tinggi gitu ya Kak ya, dibandingkan dengan gimana caranya nih biar kita bertumbuh gitu. Gimana tips and triknya adalah uh, saya, ini mungkin dari pengalaman pribadi ya, mungkin nanti kakak-kakak pembina yang lain mungkin bisa share, atau kakak-kakak master guide yang lain mungkin bisa share gimana caranya kita menemukan lingkungan yang cocok untuk kita. Yang pertama, kalau guidance dari saya berdasarkan pengalaman pribadi adalah kira-kira saya bisa bertumbuh nggak? Itu dulu. Emang nggak bisa. eh, yang saya dapat dari mental health ini adalah self love dulu. Gimana kitanya dulu gitu. Kita bisa bertumbuh nggak ya di sini? Kita nggak bisa mikirin orang lain. Kalau mental health itu kita nggak mikirin orang lain. Kita mikirin diri kita dulu gitu. Urutannya ya, maksudnya urutan. Kita mikirin orang lain, tapi urutannya adalah kita dulu gitu. Self love dulu. Kira-kira saya nyaman nggak ya di sini? Saya bisa bertumbuh nggak ya di sini? Gitu. Kalau misalnya, oh saya nyaman di sini karena saya punya teman. Kita punya support system di situ. Saya punya teman atau saudara-saudara saya di sini, di gereja ini, atau di klub ini, atau di organisasi ini. Eh, saya punya support system, saya bisa bertumbuh, hmm, tapi kayaknya mereka fokusnya lain deh, gitu. Fokusnya lain. Terus tanya lagi,
kira-kira saya bisa membawa pengaruh baik nggak ya untuk mereka gitu. Karena to be honest, kita mencari lingkungan yang perfect untuk kita itu sangat sulit. Sama seperti yang tadi Kak Rukun bilang, di komunitas manapun pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kita find kita menemukan yang cocok buat kita. Masalahnya adalah masih ada konfliknya. Kadang komunitas kita ini suka baper, ya nggak? Suka baper. Nanti kalau misalnya kita ke sini, terus kita pindah, baper nih yang satu. Ih, parah banget sih dia, gini-gini. Nah, hate speech, ya, hate comment, ya, jadi negative thinking gitu. Tapi balik lagi soal mental health, self love. Kita mikirin kita dulu. Kira-kira kita bisa bertumbuh nggak di sini? Setelah kita jalanin, saya bisa berdampak baik nggak buat komunitas ini? Kalau saya bisa berdampak baik, berikan waktu. Berikan waktu untuk komunitas ini menerima kita. Karena kita pun kalau melihat orang lain datang, kita juga butuh waktu kali ya eh, beradaptasi dan lain sebagainya. Jadi kalau tips dari aku kayak gitu sih untuk menemukan lingkungan yang suportif buat kita. Pertama yaitu kita find support system dulu, kita nyaman atau enggak. Yang kedua, kita bisa bertumbuh atau enggak di situ. Kalau kita melihat ada celah atau ada kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam hal ini adalah berimpact ya, maksudnya berdampak. Kita bertumbuh kan mau jadi lebih baik nih. Kira-kira kita didukung nggak? Kita ada support system nggak di situ? Gitu. Setelah itu ya mereka bisa menerima pertemuan kita nggak? Dan ya itu take and give ya. Kalau kita di komunitas itu kan kita memberi, kita menerima, berikan mereka waktu untuk menerima kita. Karena apalagi untuk komunitas seperti gereja atau kalau pekerjaan ya udahlah ya kita dapat duit jadi mau nggak mau kan pasti kita akan beradaptasi gitu ya. Tapi kalau di gereja itu kan kayak lebih ke rasa nyaman sebenarnya. Nah itu dia yang mungkin jadi tolak ukur kita. Pertama, ada nggak yang support system kita di situ? Nyaman nggak kita? Bisa nggak kita bertumbuh? Mereka kasih nggak kita waktu untuk bertumbuh? Kasih space nggak? Dan kita bisa berdampak nggak untuk mereka? Mungkin secara umumnya itu sih, atau mungkin ada kakak-kakak pembina yang lain bisa kasih tips and trick. Apakah ada kakak pembina yang mau nih? Baik, sepertinya jawaban dari Kak Fani sudah cukup bagus ya, bagus sekali malahan sangat menjelaskan. Apakah Kak Eben sudah merasa terjawab, Kak? Sudah cukup, terima kasih Kak. Ada tambahan dikit. Silakan, Kak. Kadang di komunitas itu ada satu hal yang kita kurang sadar bahwa sebenarnya Tuhan tuh kasih kita perbedaan untuk satu kesempurnaan loh. Jadi kalau kita mau berdampak, kita harus menerima bahwa saya nggak lebih baik dari dia, tapi saya punya sesuatu yang bisa saya tawarkan untuk memberikan dampak yang baik. Dan saya pun juga nggak, istilahnya dia pun juga punya sesuatu. Kadang kan kita datang dengan keinginan hati, kalau kita ingin berdampak, gue punya banyak hal nih. Sampai kita lupa bahwa gue juga kurang dalam banyak hal. Jadi maksudnya kadang kita harus menerima bahwa orang lain ada lebih, kita ada kurang, saya pun ada lebih untuk bisa saya tawarkan untuk berguna bagi orang lain. Mungkin kesadaran itu salah satu efek yang bisa membuat kita berdampak dan bisa menerima komunitas tersebut. Thank you. Terima kasih Kak Rukun atas tambahannya. Amin, sangat memberkati Kak. Terima kasih banyak. Jadi kita juga harus sadar ya bahwa kita tuh nggak lebih baik, tapi kita juga punya sesuatu yang kita bisa tawarkan untuk membuat buat kita sama-sama bertumbuh.
Untuk waktu selanjutnya saya izin membacakan pertanyaan melalui chat. Ini ada 2 pertanyaan dari Natasha dan juga dari Kak Natasha dan juga Kak Winnie. Langsung saya bacakan saja nggih, Kak Fani. Langsung 2 pertanyaan, bisa langsung dijawab. Pertama dari Kak Natasha, beliau bertanya, gimana sih caranya kita keluar dari toxic area yang udah terlanjur di sana? Dan saya izin menambahkan sedikit, keluar dengan catatan kita sebenarnya masih butuh orang-orang itu. Jadi kayak misalnya dalam suatu lingkungan pertemanan, kita itu merasa bahwa oh ini ada tendensi masuk ke toxic relationship. Tapi di sisi lain, kita tuh ketika main sama mereka atau ketika apa ya, masih ada momen-momen di mana kita tuh sebenarnya senang buat bergaul sama mereka, dan kita juga em, merasakan manfaat. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk dapat mengatasi hal tersebut? Dan pertanyaan kedua dari Winnie, saya izin membacakan ini aja ya. Kalau semisalnya ada teman kita yang punya crab personality dan kita itu jadi kehasut sama mindsetnya dia dan kita ikut menjelek-jelekan orang lain. Nah, jadinya impact ke kita, eh, kita tuh setelah itu kita sadar bahwa kita itu salah dan kita udah mau keluar dari lingkungan tersebut. Nah, tapi ternyata kita udah terlanjur kena cap bahwa kita itu sama-sama mempunyai crab mentality. Bagaimana caranya untuk mendapatkan lingkungan yang lebih positif? Demikian pertanyaannya. Boleh Oke, Kak dijawab, Ilona, Kak Fani? siap. Ya. Nah, gimana caranya kita keluar dari area yang atau relationship yang toxic ya, yang nggak sehat gitu. Tadi eh, ada stepnya kan. Yang pertama kita set boundaries dulu. Kita mencoba membuat batasan dulu. Batasan kayak tadi kan Kak Ilona bilang, ah tapi saya masih butuh mereka nih. Mereka oke banget, bisa bermanfaat buat saya. Berarti kita masih bisa bertumbuh dong di situ kan. Ya, kalau seperti itu kan berarti kita masih bisa bertumbuh dong. Itulah kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Sekarang, mereka sadar bahwa mereka ada di satu kondisi atau satu lingkungan yang toksik, tapi mereka tetap butuh gitu. Mereka butuh banget. Contoh aja nih ya, contoh aja. Kita di kantor yang tempat kerja yang menurut kita toksik lah ya. Kita nggak bisa, aduh, manajernya parah, staff kerjanya, aduh, parah banget gitu. Teamworknya nggak ada. Tapi kita ya gimana sekarang cari pekerjaan susah. Misalnya case-nya ya seperti itu. Yaitu kita bisa pertama kita bisa set boundaries dulu atau kita menetapkan batas sampai di mana kita bisa berdampak. Kalau kita berdampak hanya di pekerjaan kita saja, ya mari kita berdamai dengan itu gitu. Ya oke, kita set boundaries, kita hanya di pekerjaan kita saja, kita hanya melakukan apa yang kita bisa. Misalnya dalam komunitas itu, saya cuman kayaknya saya nggak suka sama orang-orangnya. Tapi cuman sama mereka saya bisa olahraga. Ya udahlah, saya ikut acara olahraganya aja. Makan-makannya, misalnya, oh mereka tuh merokok, mereka minum minuman beralkohol. Ya udah, kita cuman ikut komunitasnya aja. Terus acara entertainnya, ya kita bisa set boundaries gitu. Kita bisa menetapkan sendiri em, batasannya sampai kemana. Dan itu jangan lupa loh, itu hak kita. Makanya tadi saya bilang, self love di mental health ini eh, hal yang menurut saya kalau dibikin urutannya itu adalah self love gitu. Di mana kita nyaman nggak? Kita ini akan melukai kita atau tidak gitu. Jadi kalau sudah terlanjur di sana, mungkin langkah awal tadi yang itu tadi saya bilang set boundaries. Setelah itu kita keep growing, spread positivity, ya kita
berusaha untuk stay positif, kita coba berdampak memperbaiki mereka, tapi kalau misalnya kita nggak bisa, ya kita cari lingkungan yang baru. Gimana cara carinya? Cara carinya sangat mudah menurut saya. Kita jangan berbicara dulu tentang bagaimana kepribadian ya. Oh, saya introvert, saya sulit untuk mendapatkan teman yang baru. Kita jangan bicara dulu soal kepribadian. Tetapi bagaimana kita mau, kalau kita bertumbuh, kita minta sama Tuhan, Tuhan akan sediakan komunitas yang baru itu. Gitu. Mintalah maka engkau akan diberi, ketuk pintu itu akan dibukakan bagimu, dan lain sebagainya. Jadi mencari lingkungan yang baru mungkin bagi sebagian orang tidak mudah, bagi saya pun tidak mudah karena saya introvert. Tetapi bukan berarti itu satu hal yang mustahil maksudnya. Jadi daripada kita terus di dalam toxic environment, ada baiknya kita keluar, kita cari lingkungan yang lebih sehat di mana kita bisa bertumbuh dan berdampak. Itu. Kalau untuk step-stepnya tadi udah ya, yang tadi saya bilang, set boundaries dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik. Gimana kalau kita ini adalah salah satu dari pelaku, tapi kita udah sadar nih, insaf nih, kita tahu, kayaknya gue di lingkungan yang salah nih, kayaknya gue masuk crab mentality nih, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sementara kita mau keluar dari komunitas itu, tetapi orang-orang tuh udah tahu bahwa, lu toxic lu gitu. Mungkin kayak gitu kali ya pertanyaannya. Step-nya tetap sama. Set boundaries, kita bikin batasan buat yang ini ya. Kita bikin batasan, kita mencoba untuk berdampak, stay positif, spread positivity, keep growing. Kalau nggak bisa, maksudnya kita nggak berdampak apa-apa, nggak bisa merubah komunitas itu menjadi komunitas yang lebih baik atau yang lebih sehat, environment yang lebih sehat, maka cari yang lain, lingkungan yang lain di mana kita bisa bertumbuh. Itu aja, simple sebenarnya. Jadi nggak ada tips-tips yang berbeda ya, tetap sama. Kalau kita menyadari bahwa kita di toxic relationship, di toxic environment, tetap aku pakainya pakem itu sih. Tapi mungkin ada kakak-kakak master guide atau kakak-kakak pembina yang lain mungkin mau sharing pengalaman atau kalau kondisinya kayak gini, aku pernah nih seperti ini, yang aku lakuin kayak gini gitu. Jadi kita bisa sharing gitu ya. Tapi kalau dari saya, pakemnya tetap sama. Set boundaries, spread positivity, keep growing, stay positive, nggak mempan, kita nggak bisa berdampak, find another environment. Cari lingkungan yang baru. Atau menciptakan lingkungan yang baru. Kak Fani boleh tambahin nggak? Silakan Kak Rukun yang suka nambahin. Tolong bacain kalimat terakhir dari, ini bicara soal dicap, udah dicap sebagai crab mentality, itu masalah besar. Karena saya lihat dari pertanyaannya Winnie ini, dia udah terlanjur masuk dalam komunitas itu, udah terlanjur dicap. Yang jadi masalah adalah ketakutan terbesar kita adalah dicap orang jadi orang tidak baik. Dan itu akan menghambat kita untuk menjadi lebih baik. Kata-kata terakhir. Saya masih ingat, saya senang. Tadi saya screenshot karena saya mau buat story nih. Your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth. Itu pun bisa menjadi gini. Nilai kita bukan berada di mulut orang lain. Itu bisa juga kita artikan gitu. Nilai hidup kita tidak berada di mulut orang lain. Karena sekarang terkadang
menilai orang itu dari berapa banyak mulut yang bilang dia baik, maka kita juga akan bilang dia baik. Tapi nggak usah takut dengan hal yang kayak gitu. Tadi ada salah satu jalan keluar yang dikasih oleh Kak Fani, fokus on your achievement. Itu penting sekali. Saya ingat saya punya teman. Dia bersaksi di sekolah sahabat lalu. Anak ini dia punya teman yang sangat luar biasa prestasinya. Tetapi dia dikenal sombong. Di orang-orang cerita dia sombong. Tapi teman saya ini tidak percaya, masa sih dia sombong. Waktu dia dekat dengan orang yang penuh prestasi ini, ada satu kalimat yang temannya bilang ke dia begini. Terkadang kita punya tangan dua untuk menutup dua telinga kita. Supaya kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Kenapa? Pada saat kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, maka karya itulah yang akan berbicara lebih besar daripada mulut orang lain yang menceritakan tentang kita. Dan benar, pada saat dia tamat, terlalu banyak orang-orang yang bertepuk tangan karena dia salah satu orang yang punya prestasi paling tinggi di universitas itu. Akhirnya kata dicap orang lama-kelamaan mulai terhapus dengan cap yang baru karena dia fokus terhadap achievement-nya dia dan bukan terhadap cap orang lain. Mungkin ini bisa membantu. Kalau Anda sudah terlanjur dicap sebagai orang yang punya crab mentality, jangan fokus terhadap cap itu, fokus terhadap achievement baru Anda. Jangan pikirin kata-kata orang karena nanti achievement itu speaks louder than any other words that you've heard. Maksudnya itu mungkin ya. Jadi jangan ini deh. Jangan terlalu takut dengan kata dicap. Tapi takutlah kalau Anda tidak punya achievement. Thank you. Thank you Kak atas tambahannya sangat menguatkan. Terima Terima kasih kasih juga Kak Kak Fani Rukun. atas. Terima kasih Kak Rukun. Terima kasih juga Kak Fani atas semua jawaban atas segala pertanyaannya selama kita membuka diskusi tanya jawab ini. Kalau saya boleh mungkin sedikit merangkum mengenai dua pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ada yang bertanya gimana cara kita keluar, kita balik ke poin-poin yang sudah Kak Fani sampaikan tadi. Kita mulai dari self love mindset kita tetap berusaha buat menyebarkan positivity. Namun jika itu masih belum bekerja dengan baik, ya kita harus bisa berdamai dengan hal itu dan kita juga bisa mencari lingkungan lain. Dan ketika mungkin kondisinya seperti punya kakak Winnie tadi, kita udah terlanjur dicap, kita fokus kepada diri kita sendiri, fokus ke achievement kita sendiri, sehingga nantinya cap itu bisa luntur seiring dengan berjalannya waktu. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita, tanya jawab kita, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin Kak Fani ingin menyampaikan beberapa kata sebelum kita mengakhiri diskusi kita? Sudah sih, terima kasih untuk partisipasinya, untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Em, Jangan lupa bahwa kita ada di lingkungan yang positif, kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kita harus berdampak baik, positif bagi orang lain, dan crab mentality itu ada di sekitar kita. Bisa jadi korbannya adalah anak kita, bisa jadi adik-adik kita, kakak kita, ataupun kita sendiri. Jadi kalau kita menjadi salah satu korban atau kita terjebak dalam situasi ini, maka ingatlah untuk tetap yaitu fokus dengan self achievement kita, dan mudah-mudahan pelajaran hari ini atau sharing hari ini bisa berdampak dalam pertumbuhan personality kepribadian kita, dan
ini juga bisa berdampak baik untuk menciptakan lingkungan atau environment relationship yang sehat di sekeliling kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Kak Fani atas seluruh materi dan juga atas sharing yang telah dilakukan dari tadi. Terima kasih banyak Kak karena telah meluangkan waktu. Untuk waktu selanjutnya kami juga mempersilahkan Master Guide Agung Pramono untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata kepada pembicara kita yaitu Kak Fani. Ya, selamat malam buat Kak Fani ini ya, dan Kak Rukun ya. Ini duet yang luar biasa ini. Ya. Ini sharingnya juga sangat menarik, sehingga mungkin kalau ini waktunya waktunya bisa tidak online, mungkin lebih seru lagi nih Kak Fani dan Kak Rukun ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan nanti kalau memang pas mampir di Jogja, kami dengan senang hati mengundang ya supaya kita bisa membuat kelas lagi ini Kak Lando. Tolong dikoordinir kalau kakak-kakak kita ini pas di Jogja ya, dengan tangan terbuka kita undang untuk memberikan ilmunya kembali buat kita-kita semua. Saya yakin dan percaya ini Kak Rukun dan Kak Fani ini ilmunya masih banyak ini yang belum kita tahu ini. Terutama untuk anak-anak muda ini supaya lebih maju lagi ya. Dan semoga materi crab mentality ini tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita pahami, namun bisa kita mulai hidupkan di dalam kehidupan kita ya, baik itu di keluarga, baik itu di gereja, baik itu di masyarakat, sekolah, tempat kerja. Marilah kita menjadi pribadi yang berpikiran positif, yang memberikan dampak positif bagi lingkungan kita semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Master Guide Fani atas sharing knowledge-nya ini yang luar biasa, dan kiranya Tuhan selalu memberi berkat, lindungan, dan kesuksesan, kesehatan sempurna bagi Master Guide Fani dan juga Master Guide Rukun ya, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak-anak, dalam pelayanan bagi Tuhan, kiranya semakin maju dan semakin dilindungi dan dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam dimanapun berada. Sekali lagi mewakili jemaat Immanuel Casagrande, kami mengucapkan terima kasih dan jangan bosan untuk membagikan sharing knowledge-nya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Master Guide Agung Pramono yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata. Sekali lagi dari Jemaat Immanuel Casagrande Sleman, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Kak Fani yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini, membawakan tema crab mentality yang sangat memberkati, sangat terberkati bagi kita semua. Dan juga terima kasih atas Kak Rukun dan juga bagi kakak-kakak yang telah aktif untuk bertanya. Dan bagi seluruh partisipan jemaat yang telah meluangkan waktu untuk dapat mengikuti Vesper kita pada malam hari ini. Untuk waktu selanjutnya, tibalah kita menutup acara ini. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Syah nomor 239, Aku Mau Menjadi Milikmu, sebagai lagu tutup. Aku mau menjadi milikmu, ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendak-Mu, tolong ya Allah.
Untuk memimpin doa tutup, kami mohon kesediaan Master Guide Christine untuk dapat memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami dipertemukan kembali pada malam ini, malam yang indah hari Sabat ini. Kami diberkati dengan renungan yang sangat indah, pelajaran yang sangat baik untuk membangun personality kami yang lebih baik, mempunyai pikiran yang positif, dan terlebih ya Tuhan, pelajaran yang kami terima pada malam ini boleh menjadikan kami terang Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Bapa di sorga, kami mendoakan kepada Kak Fani dan keluarga, kiranya Tuhan akan memberkati keluarga ini boleh dalam tugas dan pelayanan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati jemaatmu yang mengikuti perbaktian pada malam ini, kami semua diberkati lewat pelajaran malam ini, dan biarlah kehidupan kami semakin lebih baik dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam ini, dan Tuhan akan menjaga kami dalam istirahat kami. Malam ini kami boleh beristirahat dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh berbakti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di sepanjang hari Sabat. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Master Guide Christine yang telah membawakan doa tutup. Untuk selanjutnya, kakak-kakak dimohon jangan live room terlebih dahulu karena kita akan sama-sama berfoto bersama yang akan dipimpin oleh Kak Asael. Mohon untuk dapat screenshot layar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak-kakak yang dapat on cam, kami mohon untuk dapat menyalakan kameranya masing-masing. Silakan Kak Asael, boleh dihitung mundur. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Fani yang telah bersedia menjadi pembicara dan bagi seluruh jemaat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Vesper pada malam hari ini. Kiranya Vesper kita pada malam hari ini boleh semakin meningkatkan iman kita kepada Tuhan, dan kita boleh sama-sama menerapkan apa yang sudah Kak Fani bawakan dalam materinya mengenai crab mentality. Untuk waktu selanjutnya mungkin ada pengumuman jemaat kepada Pak Andreas, kami persilahkan jika ada pengumuman. Untuk pengumuman nanti akan disambung di grup jemaat aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andreas atas pengumumannya. Selanjutnya jemaat dipersilakan untuk live room karena acara kita sudah selesai. Terima kasih semuanya yang telah hadir di malam hari ini. Selamat Sabat dan selamat malam. Selamat beristirahat. Sahabat, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Fani. Bersama. Terima kasih Kak Rukun. Terima kasih semuanya.